Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam hormat dari saya. Apa khabar kalian? Semoga berbahagia dan bersemangat selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya ingin membahaskan tanpa dirimu, dia merasa sangat hampa dan hal ini telah mengubahnya. Baik teman-teman, jikalau kalian sudah siap, kita langsung saja ke bacaan hari ini ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan di sini ya, seperti apa energi dia. Seseorang yang mengakui bahawa tidak ada artinya hidup tanpa dirimu. Nah ini teman-teman, seseorang yang merasa hampa tanpa kamu saat ini ya. Kita cuba lihatkan seperti apa energinya. Okay, let's see. Okey teman-teman, dengan kemunculan mystical. Wow, ini seperti gambaran seseorang yang merasakan kebelakangan ini kamu semakin misterius dan amat sulit untuk ditebak ya. Seperti ada sesuatu yang berubah sehingga menjadikan kamu memang agak sulit untuk ditebak. Teman-teman, orang ini seperti merasakan sisi kemisteriusan kamu seperti sudah semakin menguat ya. Dan dia dapat merasakan sesuatu daripada energi mystical ini. Teman-teman, itu terpulang kepada kalian ya. Jikalau kalian di sini mungkin agak kurang berkomunikasi, tidak lagi berkomunikasi, orang ini bisa merasakan perubahan energi kamu. Kamu yang tidak seperti dulu. Maka detik ini teman-teman, ini menyulitkan dirinya untuk menebak ya apa yang sudah terjadi di hati kamu, di pikiran kamu ya. Dan dia merasakan kamu semakin sulit untuk dijangkau. Okey teman-teman, kemunculan blast. Wow. Teman-teman, baru dia sedar ya. Seperti apa artinya kehadiran kamu di dalam hidupnya. Saat ini teman-teman, saya merasakan dari kartu ini, dia merasakan energinya terpenjara dengan kamu ya. Di sini ada gambar bulan sabit yang menjelaskan energi kerinduan dari hatinya. Dan bahkan teman-teman ya, orang ini sedang lagi merenung, merindukan kamu dan sempat merasakan kehampaan dan kekosongan. Teman-teman, selalu ya, apa yang membuatkan dia bertanya-tanya adalah perubahan sikap kamu di sini. Nah ini teman-teman, ada beberapa di antara mereka ini yang mungkin ya sulit untuk melelapkan matanya di waktu malam kerana seperti banyak pertanyaan yang tidak terjawab dalam fikirannya. Nah ini terpulang kepada kalian, apakah mungkin ada kondisi yang sedang jedah, kamu yang mulai pergi dan mungkin ya tidak ada komunikasi di antara kamu dan dia. Teman-teman, jikalau masih ada komunikasi ataupun tidak ya, dia bisa merasakan energi kamu yang sudah semakin berbeza. Okey teman-teman, dengan kemunculan Earth. Nah ini mungkin beberapa yang menggambarkan atau menarik ya energi seseorang yang berelemen tanah ya. Selain daripada itu teman-teman, elemen tanah ini menggambarkan kestabilan. Beberapa di antara dia ini mungkin orang yang berzodiak Capricorn, Taurus, Virgo, tetapi mereka ini orang yang masih percaya ya akan kedalaman perasaan kamu untuknya. Dan begitu juga sebaliknya ya, orang yang masih lagi yakin bagaimana kamu mencintainya, bagaimana kedalaman perasaan kamu kepadanya. Teman-teman, dia ini seperti di antara ya, walaupun mungkin sempat merasakan kamu ini semakin misterius, tetapi dia tetap yakin akan kedalaman cintamu kepadanya. Nah, begitu juga sebaliknya ya. Teman-teman, mungkin dia ini seorang Capricorn, Taurus atau Virgo, atau ini menarik zodiak kamu yang menonton di sini ya. Entah mengapa teman-teman, saya sempat merasakan energinya yang sedang lagi sunyi, sedang lagi sepi dan merindukan kamu. Nah, ini kan gambaran seperti double ya. 2 bulan di sini teman-teman ya. Gambaran seseorang yang merasakan kondisi semakin tidak jelas. Mungkin ada beberapa di antara mereka ini yang bingung dengan perubahan sikap kamu ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan evolve, teman-teman dia tahu kamu di sini sudah semakin bertumbuh. Kehidupan kamu yang sudah bertransformasi, kehidupan kamu yang semakin membaik. Nah, ini kan gambaran seorang gadis yang membalikkan badannya. Maka teman-teman di sini dia merasakan semakin ada peningkatan di dirimu. Teman-teman, kamu seperti sudah tidak ada waktu ya untuk menghiraukan si dia. Teman-teman, dia tahu kehidupan kamu sudah bertransformasi, hidup kamu sudah semakin baik dan kamu semakin menjauh, kamu semakin pergi. Nah, ini kan gadis yang tidak melihat ke belakang ya. Teman-teman, detik ini dia merasakan kamu sudah nyaman sendiri ya. Dan hidup kamu benar-benar sudah bertransformasi. Tidak lagi seperti dulu yang menantinya, menunggunya.
Okey teman-teman, dengan kemunculan spontaneous, wow, detik ini teman-teman, saya tidak tahu ya, mungkin dia merasakan energi kamu yang sangat spontan, santai-santai sahaja. Kamu mungkin di sini baik-baik saja. Tetapi dia di sana seperti pungguk yang merindukan bulan ya. Itu yang saya rasakan ke arah kartu pertama, kedua dan ketiga ini. Teman-teman, dia tahu ya, yang berhasil move on itu kamu. Kamu mempunyai kekuatan untuk menyuntikkan perubahan. Tetapi di saat dia memberikan kamu perubahan, teman-teman, dia tidak dapat menerima ya segala perubahan dari sisi kamu. Nah, itu yang saya rasakan. Okey teman-teman, under the deck di sini, wow, blissful menggambarkan seseorang yang mulai merasakan kehilangan kamu, masih lagi dihantui oleh bayang-bayangmu dan baru belajar untuk menghargai kehadiran kamu di dalam hidupnya. Teman-teman, ini bukan sekadar berbicara ya mengenai seseorang yang hampa, tetapi orang yang lagi kesendirian. Nah, ini mungkin berteman haiwan peliharaannya. Entah itu kucing, entah itu anjing ya, ada seekor. Nah, kamu lihat ada beberapa kartu di sini yang ada gambar haiwan peliharaan. Entah itu anjing atau kucing ya. Kalian sesuaikan. Di sini juga ada gambar burung ya guys. Maka di sini teman-teman, dia sedang memikirkan kamu dan merasakan kesepian. Baru belajar untuk menghargai kehadiran kamu di dalam hidupnya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi. Apa yang ingin dia sampaikan kepadamu tentang situasinya saat ini. Entah itu situasi yang berkaitan dengan hatinya, kehidupannya, kabarnya. Kita lihatkan saja ke arah energi kartu ini ya. Apa yang ingin dia sampaikan kepadamu tentang situasinya saat ini. Okey teman-teman, dengan kemunculan Goddess, wow. Ini seperti gambaran, entah mengapa ya, saya merasakan ini mirroring ya, one and another. Dan saya menangkap gambaran mungkin beberapa di antara kalian yang menonton hari ini mungkin sempat menarik energi Twin Flames dan dia baru tahu ya, kejelasan dirimu itu seperti apa. Teman-teman, ini orang yang baru sadar, kamu bukan sembarangan orang ya. Tetapi kamu ini orang yang sangat berkualitas dan mempunyai sisi kebaikan yang sangat mulia. Teman-teman, dia tahu kamu di sini orang yang benar-benar mendukung, membantu dan mendorongnya. Maka teman-teman, dengan kemunculan seperti gambar mirroring ini teman-teman ya, mungkin beberapa, bukan semua ya, sebahagian kecil menangkap energi Twin Flames. Pada waktu yang sama teman-teman, ini seperti gambaran seseorang yang mulai merasakan kehilangan belahan jiwanya. Mungkin selalu di saat mencerminkan dirinya, refleksinya itu menggambarkan kamu. Teman-teman, ini orang yang mungkin, saya tidak tahu teman-teman ya, mungkin beberapa di sini hubungan yang diawali ya, entah ini menarik energi rakan sekerja atau diawali dengan pertemanan yang sangat baik. Mungkin juga ada beberapa, nah ini seperti gambarannya, kamu sudah mengenali sosok ini dari zaman kanak-kanak lagi. Teman-teman, saya merasakan seperti ada memori ya di antara kalian berdua di sini. Memori yang tidak bisa dilupakan. Okey teman-teman, kita ambil satu kartu dari pihak kamu pula ya. Dan bagaimana kondisi hatimu terhadapnya saat ini. Nah, ini teman-teman, orang yang mulai merasa hampa tanpa kamu, maka bagaimana kondisi hatimu ke dia saat ini. Wow, teman-teman, abundance menggambarkan kamu mulai memfokuskan energimu ke arah penghasilan, ke arah mencari uang, memperbaiki hidupmu, dan bahkan ya, seperti saya jelaskan tadi, hidup kamu mulai bertransformasi. Nah, ini mungkin tidak berlaku secara drastis, tetapi kamu bisa merasakan kemajuannya. Mungkin kemajuan atau progres itu perlahan, tetapi ini ke arah pembaikan. Maka teman-teman, tidak bisa dinafikan, kamu semakin berhasil di sini. Dan bahkan teman-temannya, kartu ini apabila berbicara mengenai abundance, seseorang yang sudah pun mengecapi ambisi. Ini seperti menggambarkan beberapa di antara kalian yang mungkin ya mulai menutup pintu hati, udah tawar hati, mungkin tidak mahu mencari lagi. Agak sulit untuk menerima orang baru ya. Mungkin menggambarkan beberapa di antara kamu yang menonton, entah usia masih muda, seumuran atau lebih tua, usia yang sudah semakin meningkat. Tetapi menurut pendapat kamu ya, menurut pandangan kamu, teman-teman, jikalau kamu tidak mendapatkan orang yang kamu cintai, lebih baik sendiri. Dan kamu sedang memfokuskan energi kamu ya ke arah mencari uang, memperbaiki karir kamu. Nah, ini mungkin ya
pendapatan yang sudah semakin bertambah. Mungkin beberapa di antara kalian fokus ke arah karir dan hidup kamu sudah semakin baik. Sekali lagi mengkonfirmasikan energi kamu yang terlihat ada peningkatan diri, kemajuan kehidupan, pendapatan yang semakin bertambah. Okey teman-teman, kamu di sini semakin mandiri ya. Maka mungkin juga semakin sibuk, tidak terganggu dengan energi ini lagi. Maka sisi kemandirian kamu, fokus kamu yang tidak lagi ke arahnya, membuatkan dia mencari kamu. Law of attraction ya, di saat kamu tidak memikirkan dia, teman-teman, dia akan secara otomatis mencari dan memikirkan kamu. Nah, ini orang yang mulai merasakan kehilangan kamu ya. Energi devoted menggambarkan, teman-teman, dulu kamu sempat merasakan yang setia itu, yang devoted itu kamu. Tetapi sekarang ini apa yang terjadi kebalikan. Setelah kamu mandiri, setelah kamu semakin berhasil, teman-teman, dia baru merasakan tidak bisa hidup tanpa kamu. Nah ini teman-teman, orang yang merasakan hidupnya tidak ada artinya tanpa dirimu. Sedih banget. Baru belajar untuk menghargai kehadiran kamu di dalam hidupnya ya. Maka teman-teman, detik ini dia sangat devoted, seperti menginginkan kamu kembali ke dalam hidupnya. Seperti itu ya. Teman-teman, jikalau ini menangkap energi orang baru ya, let's say ini orang baru yang kamu kenali, saya menangkap perasaannya yang semakin devoted, semakin setia kepadamu. Tetapi mungkin ada hal-hal yang di luar kendali masing-masing ya, membuatkan dia merasakan selalu sendiri, hampa tanpa kamu ya. Apatah lagi jikalau kamu saat ini sangat memfokuskan energimu ke arah pekerjaan. Seperti itu ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan di sini seperti apa ciri-ciri orangnya. Seseorang yang merasakan tidak ada artinya hidup tanpamu di sini. Teman-teman, seseorang yang mulai merasakan kehilangan kamu banget ya. Okey, let's see siapa orang ini melalui ciri-cirinya. Okey teman-teman, kemunculan Nine of Cups. Wow, teman-teman, saat ini mungkin ada yang sedang membatasi diri ya. Entah orang ini orang yang sangat ego, tidak mahu berkomunikasi, menghindar, atau dia ini simply orangnya agak pendiam, memendam segala sesuatu di dalam hatinya agar tidak ada orang yang tahu. Teman-teman, kemunculan Nine of Cups, nah ini seperti mengkonfirmasikan lagi ya, energi bulan-bulan sabit yang muncul ini teman-teman. Orang ini sedang merindukan kamu. Walaupun detik ini mungkin sempat membatasi diri, tidak berkomunikasi, tidak mengekspresikan hasrat sebenar hatinya, tetapi intinya teman-teman, orang ini memiliki hasrat yang sangat dalam terhadap kamu. Tetapi ini dipendamkan sendiri ya. Maka mungkin ada di antara kalian yang sudah tidak lagi berkomunikasi, maka ini seperti perasaan yang tidak tersampaikan. Kemunculan Nine of Cups, teman-teman, entah dia ini orang yang memendam, orang yang sangat ego, atau tidak pandai mengekspresikan keinginan terdalam hatinya. Tetapi hanya dia yang tahu kedalaman perasaannya, cintanya ke kamu itu seperti apa. Teman-teman, apabila memandang ke arah Nine of Cups ya, ada keinginan-keinginan tertentu yang kamu memang tidak tahu ya. Okey teman-teman, kemunculan Six of Swords. Wow. Setelah kalian sempat berenggang, energi hubungan yang semakin mendingin, teman-teman, beberapa di antara dia ini orang yang seperti ingin mencari kamu, ingin berdamai denganmu, ingin seperti meleraikan situasi diam-diaman di antara kalian dan coba menurunkan keegoannya. Dia tahu teman-teman, jikalau dia terus membungkam kamu, mendiamkan dirinya, terus melayan keegoannya, teman-teman, hubungan ini tidak akan kemana-mana ya. Maka ada beberapa di antara mereka yang sedang mencari cara untuk berdamai dengan kamu. Walaupun saat ini kamu mungkin udah malas melayannya. King of Swords menggambarkan energi seseorang yang sangat cerdas ya. Orang ini mungkin orang yang seumuran atau lebih tua dari kamu. Teman-teman, ini orang yang sangat mengandalkan logikanya. Maka menjelaskan kartu Nine of Cups ya. Apapun yang berkaitan dengan emosinya itu akan dipendamkan. Kerana orang ini sangat mengandalkan pikirannya. Teman-teman, dia selalu memikirkan kamu secara intens tetapi gagal untuk memakai perasaannya. Maka dengan kamu ya, ini gambaran energi seseorang yang agak dingin, agak kaku, mungkin juga agak tegas, selalu ingin mengontrol, mengatur kamu, melakukan sesuatu sesuka hatinya. Ada kalanya situasi ini sangat menjengkelkan.
Nah, dia mungkin lebih mendengarkan keegoannya, kata hatinya, tetapi gagal untuk memahami emosi kamu, apa yang kamu inginkan. Nah, itu yang saya rasakan ya. Ciri-ciri yang lain teman-teman, Five of Pentacles. Nah, saat ini, di saat kehilangan kamu, teman-teman, beberapa di antara dia ini orang yang gagal move on ya, terpaksa berjuang sendiri, maju ke depan tanpa dirimu. Teman-teman, dia ini seperti sedang sedih banget ya. Mungkin juga jika ada kebiasaan seperti kamu selalu support ya, membantunya, entah itu dari segi dukungan, dari segi keuangan, teman-teman dia terpaksa melalui segala sesuatu tanpa bantuan kamu. Beberapa di antara mereka ini orang yang gagal move on ya. Kemunculan Seven of Swords. Teman-teman, beberapa di antara dia ini memang orang yang cenderung menghindar kamu, tetapi mengamati kamu dalam diam. Nah, orangnya memang cerdas, tetapi seperti menyembunyikan banyak hal yang kamu tidak tahu. Itu mungkin ada kaitan dengan latar belakangnya, status sebenar si dia, dan dia selalu mencari alasan untuk tidak menjawab pertanyaan kamu ya. Di sini teman-teman, beberapa yang lain seperti sempat menutupi perasaannya yang sebenarnya kepada kamu. Mungkin dia merasakan hubungan kalian terlalu beresiko untuk dihadapi bersama ya. Maka teman-teman kamu sesuaikan, tetapi dengan kemunculan Seven of Swords, tidak bisa dinafikan, orang ini sudah berhasil mencuri hatimu atau menurut pandangannya, kamu memang sudah berhasil mencuri hatinya. Teman-teman, dia di sini ya, sebenarnya semakin menghindar kamu, semakin membohongi atau menutupi sesuatu, semakin sulit dan ruwet pikirannya. Teman-teman, jikalau dia ini orang yang mendenial perasaannya sendiri ya, mungkin kerana hubungan kalian agak beresiko, teman-teman semakin dia pendamkan, semakin dia membohongi perasaannya sendiri, semakin sulit jadinya. Bahkan beberapa di antara dia ini orang yang sempat merasa bersalah ya, kerana tidak mengekspresikan perasaan aslinya kepada kamu. Ada sedikit energi di sini teman-teman ya, kerana kartu Seven of Swords mendampingi Five of Pentacles, kalian perlu berhati-hati. Beberapa yang lain, ini teman-teman orang yang sempat memanfaatkan, nah dia ini pintar, banyak akal, orangnya licik. Maka teman-teman dia tahu bagaimana untuk memanfaatkan situasi keuanganmu. Jikalau dia tahu kamu ini wanita yang rajin, pria yang pandai mencari uang, dia tahu bagaimana memasuki ya, mendapatkan celah itu untuk memanfaatkan kondisi keuanganmu. Nah, ini sebahagian kecil ya, beberapa. Maka kamu sesuaikan, ini menarik energi siapa. Okey teman-teman, dengan kemunculan The Emperor, wow, ini seperti seseorang yang tidak ke mana-mana sebenarnya dan masih lagi menunggu kamu ya. Mempunyai hasrat yang cukup mendalam, tetapi teman-teman dia tidak bertindak terburu-buru dalam melakukan apapun. Nah, ini energi seseorang yang agak kaku, agak dingin, tetapi masih lagi memantau kamu. Apabila mendampingi kartu Seven of Swords, teman-teman, jikalau dia tidak bertindak apa-apa, itu hanyalah sekadar taktiknya dia. Dia tahu teman-teman, jikalau dia mendiamkan kamu, tidak melakukan sebarang tindakan, dia bisa mengendalikan situasi hubungan ini dengan lebih baik. Maka selalu membuatkan kamu, nah ini kan orang yang sudah merasakan kamu semakin misterius. Maka dia perlu menggunakan strategi ini untuk mengikat kamu. Nah, orangnya pintar. Orangnya pandai untuk mengontrol segala situasi dengan kelicikan akalnya. Begitu ya. Maka teman-teman, orang ini memang orang yang cerdas ya. Orang yang tahu bagaimana mencari kesempatan dan bagaimana untuk mengontrol situasi hubungan ini. Okey teman-teman, beberapa yang lain ini seperti saya merasakan orang yang mungkinnya lebih tua dari kamu di sini ya. Okey teman-teman, under the deck, kartu The Judgment menggambarkan seperti ada sebuah kesedaran yang terjadi ya di dalam hati dan pikirannya baru-baru ini sehingga membuatkan dia mencapai sebuah keputusan. Nah, ini teman-teman, orang yang merasakan memang sudah waktunya untuk mengambil keputusan untuk memperbaiki segala sesuatu di antara kamu dan dia. Beberapa di antara dia ini orang yang sudah membuatkan kalian di sini ya menanti cukup lama. Teman-teman, entah orang ini ya membuang usia mudamu, membuatkan kamu menginvestasikan waktu yang begitu banyak, tetapi tidak memberikan kamu kejelasan apapun. Maka teman-teman, kemunculan Judgment menggambarkan kesedaran di dalam hatinya untuk benar-benar memberikan kamu sebuah keputusan ya. Okey teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di bacaan kita,
itu sepertinya lebih didominasikan oleh zodiak Scorpio dan juga Aries. Nah, ini seperti Scorpio Aries, Aries Scorpio yang mendampingi satu sama lainnya. Contohnya, dia mungkin Scorpio, kamu di sini Aries, atau kebalikannya. Okey teman-teman, kita akan cuba lihatkan ke arah zodiak-zodiak yang lainnya dengan cepat ya. Baik teman-teman, di sini kemunculan zodiak Cancer, Aquarius, Leo, Capricorn, Pisces, Virgo, Scorpio, Libra, dan anda dedak di sini sekali lagi teman-teman ya, zodiak Aries. Maka mungkin ada 2 atau 3 zodiak yang berulang di sini ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan melalui kartu ini apa sebenarnya yang terjadi di antara kalian berdua yang benar-benar mengubahnya. Nah, ini kan energi seseorang yang lagi hampa di saat merasakan hidupnya tidak ada artinya tanpa dirimu. Nah, ini teman-teman, kehampaan dan kesedihan ini pasti sudah mengubahnya ya, kerana ada energi pencerahan ataupun wake up call ya daripada kartu The Judgment. Ada sebuah kesedaran yang timbul atau muncul ya di hati dan pikirannya, sehingga dia di sini mencapai sebuah keputusan ke arah hubungan ini. Maka kita lihatkan apa sebenarnya yang terjadi antara kalian berdua yang benar-benar mengubahnya. Okey teman-teman, kita lihatkan di sini kemunculan Coffin. Nah, ini teman-teman, kerana dia tahu dia sudah kehilangan kamu atau bakalan kehilangan kamu. Ada sesuatu yang berakhir di sini. Teman-teman, ini seperti menggambarkan kekecewaan ya, kehilangan seseorang, hubungan yang kandas, hubungan yang berakhir. Mungkin kalian sempat putus ya, sudah putus beberapa tahun yang lalu dan dia mulai merasakan kehilangan kamu. Energi lain teman-teman ini berbicara mengenai kekecewaan yang ditimbulkannya terhadap dirimu, sehingga kamu di sini menguatkan diri untuk tidak lagi memfokuskan ke arah hubungan tetapi ke arah dirimu sendiri. Maka teman-teman, memang ada energi yang kandas ya, hubungan yang kandas, hubungannya berakhir yang menimbulkan kekecewaan. Kita lihat lagi ya, apa sebenarnya yang terjadi sehingga benar-benar mengubahnya. Teman-teman, dia sedar ya. Seiring berjalannya waktu, dia mulai sedar. Kamu adalah bukan sekadar energi twin flames ya, tetapi kamu di sini adalah soulmate-nya dia. Teman-teman, ada soul connection ya, koneksi jiwa di antara kamu dan dia. Nah, ini tidak kiralah kalian berdekatan, kalian lagi berjauhan, tetapi energi yang menyambung ya, atau energi yang terkoneksi yang menyatukan hatimu dan hatinya dia. Teman-teman, ini seperti beberapa mungkin melibatkan partnership ya, mungkin melibatkan rakan sekerja, mungkin juga melibatkan partner bisnes kamu, seperti itu ya. Dan saya menangkap seperti kemunculan perkataan life partner. Memang sudah banyak ataupun panjang perjalanannya di antara kamu dan dia. Entah ini perkenalan dari zaman sekolah, zaman kanak-kanak. Maka teman-teman, dia tahu ya, mungkin agak sulit untuk kalian bersama, tetapi kamu memang soulmate-nya dia. Okey teman-teman, kesedaran ini membuatkan dia mulai berubah ya. Kita lihatkan lagi SWOT and Rose, berbicara mengenai sebuah kejelasan. Teman-teman, di sini saya menangkap seperti seseorang yang mulai melihat segala sesuatu dengan jelas ya. Dulu dia mungkin sempat acuh tak acuh meremehkan kamu, tetapi dengan kemunculan SWOT and Rose, teman-teman, dia mulai melihat kekuatan kamu yang sebenarnya. Ini seperti gambaran orang yang menurut sangkaannya kamu mungkin tidak sekuat ini ya. Mungkin kamu tidak bisa hidup tanpanya. Tetapi dia jadi terkejut sendiri apabila menyedari kebenaran itu, bahawa kamu sebenarnya mampu, walaupun hubungan ini putus atau kandas, kamu berhasil berdiri di atas kakimu sendiri. Maka dengan kemunculan SWOT and Rose, teman-teman, dia melihat sisi determinasi kamu ya, yang benar-benar mampu berdiri di atas kakimu sendiri. Kamu tidak lagi mengharapkan dia, mengandalkan dia ya. Bahkan kamu di sini semakin kuat. Maka diri kamu terlihat sangat jelas di matanya dia. Nah, itu mengubahnya. Teman-teman, kemunculan picture menggambarkan, setelah itu mengubahnya, teman-teman, orang ini masih lagi melihat kepada foto-foto lama kalian berdua ya.
Nah, ini mungkin gambar-gambar yang diambil di zaman kuliah, zaman kanak-kanak, di zaman kalian bekerja bersama, di saat kalian meluangkan waktu bersama, di saat kamu mengirimkan gambar-gambar itu. Atau ini mungkin gambar-gambar di postingan story kamu ya, social media. Seperti itu ya teman-teman, saya merasakan orang ini mulai melihat ke arah gambar-gambarmu. Nah, ini teman-teman, orang yang mulai merindukan kamu di saat merasakan sepi, merasakan hampa ya. Nah, ini apabila melihat ke arah gambar-gambar ini, itu benar-benar mengubahnya. Apatah lagi ya, di saat dia melihat social media kamu, you are so happy. Hidup kamu semakin meningkat. Penghasilan kamu semakin bertambah. Nah, itu kan akan mengejutkan dia. Sangkaannya, jikalau dia tidak memilih kamu, dia pergi, kamu mungkin tidak akan baik-baik saja. Tetapi yang terjadi, teman-teman, apabila kita tidak dihargai ya, itu akan memicu sebuah kekuatan yang luar biasa. Maka itu yang terlihat jelas di matanya tentang kamu saat ini. In other words, kamu sudah berhasil membuktikan siapa kamu sebenarnya. Itu sangat mengubahnya. Oke teman-teman, the golden mirror. Nah, ini menarik energi beberapa di antara mereka ini orang yang narsistik. Sempat memberikan kamu harapan yang macam-macam, berjanji ini, berjanji itu ya, love bombing. Tetapi sebenarnya orang yang sangat mementingkan dirinya. Tidak ada satu janji pun yang dipenuhkannya. Teman-teman, ini hanyalah sekadar janji, membuatkan kamu getting so excited, tetapi hubungan tidak kemana-mana. Banyak janjinya. Nah, detik ini kamu tidak lagi berpegang kepada janji itu. Teman-teman, apabila dia memandang ke arah cermin ini, dia malu dengan dirinya sendiri. Saya menangkap detik ini apabila dia mencari kamu, beberapa di antara kalian di sini sudah tidak melayan energinya. Nah, ini kemunculan one-sided membuatkan dia merasakan cinta yang mulai bertepuk atau perjuangan yang bertepuk sebelah tangannya. Kerana beberapa di antara kalian yang menonton, bukan semua ya, sudah seperti kamu mulai mengenal pasti harga diri kamu, value kamu itu seperti apa. Maka kamu tidak mahu diremehkan sekali lagi. Setelah embrace kekuatan kamu, teman-teman, kamu sudah membuktikan kepada orang sekitarmu. Kamu sudah membuktikan kepada dia. Maka teman-teman, kamu tidak mahu kembali lagi kepada energi yang lama itu ya. Seperti apa kamu diperlakukan, diperalatkan, dimanfaatkan. Maka teman-teman, kekuatan kamu yang sejati itu benar-benar mengubahnya. Teman-teman, beberapa di antara mereka ini ya, perubahan sikapnya dia, perubahan dirinya membuatkan dia tidak tahan lagi ya. Ada yang mulai memantau kamu. Nah, ini teman-teman kalian sesuaikan ya, memantau dari kejauhan, memantau social media kamu, memantau progres atau kemajuan hidupmu, mungkin bertanyakan kepada orang sekitar, kepoin kamu ya, seperti in disguise. Teman-teman mungkin merubah penampilannya tetapi mengikuti kamu dari belakang dan kamu mungkin tidak tahu di saat kamu berpapasan dengannya. Teman-teman, itu bisa terjadi ya. Orang ini orang yang stalkingin kamu. Nah, teman-teman, ada perkataan stalking di sini ya. Maka berhati-hati, mungkin kamu tidak tahu kamu berpapasan dengannya. Orang ini masih lagi mengikuti story kamu, kemajuan hidupmu, dan tidak akan melepaskan kamu di saat menyadari kamu adalah belahan jiwanya. Oke teman-teman, talking menggambarkan ini banyak energinya. Saya menangkap dia melihat kamu aktif ya, mungkin menghadirkan teman-teman baru, lawan jenis atau kawan lawan jenis yang baru, berbicara dengan ramai orang, membuatkan dia merasa cemburu. Nah, ini teman-teman, orang yang mulai seperti kamu memicu sebuah keinginan di hatinya untuk kembali berbicara denganmu. Kerana saat ini, kamu tidak memberikan perhatian itu kepadanya. Kamu berbicara dengan orang lain. Maka itu membuatkan dia sangat terpicu ya, untuk melihat ke arah kamu berbicara dengan siapa? Kamu berdealing dengan siapa? Siapa yang begitu menarik perhatian kamu? Nah, ini teman-teman apabila kamu tidak lagi mengutamakannya. Nah, ini menjadi energi orang yang mulai sadar ya. Dulu kamu menghargai dia, wow dia macam-macam teman-teman ya. Tidak menghargai sikap kamu yang sangat memprioritasnya. Tetapi sekarang ini mulai bertanya-tanya, kamu berdealing dengan siapa, kamu berbicara dengan siapa. Di saat menyadari perhatian itu tidak lagi diberikan kepadanya, ini sedikit sebanyak menggambarkan apa? You are no longer interested. Rasa minat kamu sudah dicurahkan di tempat lain. Nah, itu sangat memicu ya, sebuah perasaan ingin tahu, kembali mengejar kamu. Nah, ini membuat dia berubah.
Teman-teman, apabila kita memberikan keistimewaan kepada seseorang, nah begitulah, tidak akan menghargai kamu. Tetapi di saat kamu mulai berbicara dengan orang lain, nah teman-teman, dia mulai ingin cari tahu. Okey teman-teman, ini perubahan daripada kamu yang benar-benar mengubahnya ya. Teman-teman, dia benar-benar ingin tahu kamu berbicara dengan siapa setiap hari, kamu berdealing dengan siapa. Nah, itu sangat-sangat seperti berdampak ya kepada dirinya. Di saat dia mulai berubah ya, di saat dia mulai berubah apabila melihat yang kamu ada peningkatan diri, kamu ada kemajuan, hidup kamu mulai bertransformasi dan bahkan kamu berbicara dengan banyak orang. Teman-teman, apa satu hal yang sangat dia harapkan dari kamu saat ini, sementara dia ini sedang lagi hampa kesedihan dan merasakan kehilangan kamu ya. Kita cuba lihatkan apa satu hal yang sangat dia harapkan darimu saat ini. Entah itu kalian berdekatan atau kalian berjauhan ya. Kita lihatkan apa satu hal yang sangat dia harapkan dari kamu saat ini. Wow, teman-teman, beberapa di antara mereka ini mungkin sedang lagi bingung ya dan belum menemukan solusi atau jawapannya. Kerana kamu di sini pintar untuk menggantungkannya. Seperti apa dia memperlakukan kamu, tidak pernah memberikan kejelasan, tidak pernah memberikan kamu kepastian, tidak pernah memberikan kamu jawapan itu. Begitu jugalah kamu sedang menggantungkannya saat ini. Teman-teman, energi kunci menggambarkan seseorang yang sedang mencari solusi dan bahkan mungkin tidak mendapatkan jawapan ke arah pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam kepalanya. Bagaimana dia memperlakukan kamu dulu? Membuatkan kamu tertanya-tanya, tertunggu-tunggu. Nah, detik ini teman-teman, dia mulai merasakan energi kamu yang semakin misterius. Dan kamu seperti you apply the same game ya. Kamu mulai bermain permainannya, membuatkan dia merasa apa yang kamu rasakan dulu. Nah, dulu kamu tidak mendapatkan jawapan darinya. Sekarang ini dia tidak mendapatkan jawapan itu dari kamu ya. Maka beberapa di antara dia di sini mungkin orang yang menantikan kejelasan atau menantikan jawapan dari kamu. Teman-teman, jawapan apa? Nah, itu kalian sesuaikan kerana ini bacaan umum, sudah pasti ya. Semua viewers akan seperti memberikan jawapan yang berbeza-beza kepada kekasih dan pasangan mereka. Maka teman-teman, kamu sesuaikan solusi dan jawapan apa yang sedang dia nantikan dari kamu. Okey teman-teman, kemunculan Garden. Nah, ini mungkin masih menantikan sebuah jawapan. Apakah kamu akan bertemu dengannya? Kemunculan Garden, teman-teman, kamu lihat dia bangku ini masih lagi kosong di sebuah taman yang indah. Teman-teman, mungkin dia merasakan kamu bertegas untuk tidak bertemu dengannya. Maka mungkin menantikan jawapan kamu agar kalian bisa bertemu empat mata ya. Mungkin ada perencanaan ke arah itu, tetapi teman-teman, dia masih menantikan jawapanmu. Okey teman-teman, kita lihat ke arah kartu ini ya. Seperti apa suara hatinya ke kamu saat ini, sementara dia lagi sedih, sementara dia lagi hampa dan merasakan hidupnya tidak ada artinya tanpa dirimu. My friends and family ask me about you, but I remain silent. Nah, ini teman-teman, lidahnya menjadi keluh di saat teman-teman, kawan-kawannya, ahli keluarganya, jika mereka mengenali kamu ya, bertanya tentang kamu. Teman-teman, dia tidak ada jawapannya. Nah, ini kan mendampingi kartu kunci. Dia lidahnya keluh dan dia memilih untuk mendiamkan diri. Nah, jikalau dia tidak mendapatkan jawapan itu dari kamu, bagaimana bisa untuk menjelaskannya kepada teman-temannya, kawan-kawannya, ahli keluarganya, apatah lagi jikalau lingkungan ini mengenali kamu. Maka teman-teman, ramai yang bertanya tentang kamu, tetapi lidahnya menjadi keluh kerana dia masih belum mendapatkan penjelasan jawapan darimu ya. Okey teman-teman, I am not able to give you what you need. Dia menyedari ada banyak hal yang dia tidak berikan kepada kamu ya. Mungkin sempat berjanji tetapi tidak memberikan. Di sini ada pengakuan. Teman-teman baru mengaku ya, ada banyak hal yang kamu butuhkan darinya yang tidak bisa ditawarkannya. Mungkin teman-teman, seiring berjalannya waktu dia baru menyadari ya, seharusnya dia memberitahu kamu ya apa yang bisa ditawarkannya, apa yang tidak bisa diberikannya. Maka di sini teman-teman, saya menangkap ini energi yang sangat khusus. Beberapa di antara mereka ini memang orang yang sebenarnya tidak bisa memberikan kamu apa-apa ya.
I often stalk you on social media. Wow, ini teman-teman sangat sinkron dengan kartu sunglasses tadi ya. Orang ini selalu memantau social media kamu. Nah, ini teman-teman kamu sesuaikan jikalau kamu ini orang yang memang sangat aktif online ya. Maka teman-teman, dia juga mungkin sangat aktif online, selalu memantau social mediamu. I really love you but I'm so afraid to show it. Nah, ini berbalik lagi kepada ciri-cirinya, Nine of Cups tadi. Teman-teman, sosok ini entah orang baru, orang lama ya, tetapi benar-benar memendam sebuah perasaan yang sangat dalam ya. Ada perasaan cinta, tetapi terlalu takut untuk menunjukkannya. Mungkin dia takut jikalau dia terburu-buru, itu akan seperti menakutkan kamu, sehingga membuatkan kamu akan menjauhkan diri dari dirinya. Okey teman-teman, apa lagi yang ingin dia sampaikan? I know I left you when you needed me the most. Wow, ini juga energi yang sangat khusus ya guys. Ini menggambarkan seseorang yang sebenarnya sudah lama pergi dari energi ini, daripada hubungan ini ya. Mungkin beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu, dan di bacaan hari ini. Teman-teman, dia ingin menekankan yang ada kesedarannya, wake up call. Bahawa di saat dia pergi meninggalkan kamu, dia baru sedar. Saat itulah kamu benar-benar membutuhkannya. Nah, ini dia pergi di timing yang tidak tepat. Maka dia tahu kelukaan, kekecewaan yang dia tinggalkan di dalam dirimu ya. Teman-teman, dia tahu kamu mungkin berharap ya, tetapi dia mengecewakan kamu di saat kamu benar-benar membutuhkannya. I can feel that we are drifting apart. Teman-teman, beberapa yang lain mulai merasakan energi kamu yang agak sulit untuk ditebak dan merasakan hubungan kalian semakin berenggang. Kamu yang semakin menjauh, kamu yang semakin pergi dari koneksi ini. Nah, apatah lagi, jikalau kalian di sini memang memfokuskan ke arah pekerjaan ya, ke arah mencari uang ya, kerana kamu tahu teman-teman tidak ada orang yang membantumu selain daripada usahamu sendiri. Okey teman-teman, are you seeing someone new? Nah, kepo juga teman-teman ya. Dia seperti bukan sekadar stalkingin kamu, tetapi memang ingin tahu kamu berbicara dengan siapa, kamu bertemu dengan siapa, mengapa perhatian kamu tidak lagi diberikan kepadanya. Nah, ini kan cemburu teman-teman ya, kerana kamu sudah tidak lagi memprioritaskan dia. Dan bahkan teman-teman mungkin sempat menghadirkan orang baru. Okey teman-teman, you are truly a great business partner. Nah, ini juga energi yang sangat khusus. Mungkin ada kaitan bisnes, sesuatu yang ada keterikatan ya, antara kamu dan dia yang berkaitan dengan bisnes. Nah, ini teman-teman, business partner, bahkan bisnes kamu, atau urusan bisnes yang kalian berdua lakukan. Teman-teman, menurut dia ya, kamu ini wanita atau seorang pria yang mempunyai mentalitas yang ke arah bisnes. Kamu sangat cerdas ya, tahu bagaimana untuk mengusahakan sesuatu ya, membuka perniagaan, mengembangkan perniagaanmu. Kamu ada banyak idea atau ide di sini. Maka teman-teman, dia merasakan kamu ini rakan bisnes yang sangat hebat. Nah, ini energinya sangat khusus. Kalian ambil mana yang resonate sahaja. Jikalau tidak ada kaitan dengan energi rakan sekerja, rakan bisnes, maka ini mungkin menarik energi orang lain ya, seperti itu. Okey teman-teman, hari ini saya tidak merasakan ingin memberikan kalian tanggal ataupun angka ya. Okey teman-teman, kita lihatkan ke arah huruf-huruf nama ini. Okey teman-teman, saya singkirkan seperti ini ya hari ini. Baik teman-teman, di sini kemunculan huruf P, W, X, G, Z, K, M, S, C, T, E, F, A, H, U, Q, J, O. Baiklah teman-teman, bagi menutupi bacaan hari ini, ingin saya sampaikan bahawa dalam sebuah hubungan, ketika seseorang mulai merasa hampa dan kosong di dalam hatinya tanpamu, itu berarti ada keterikatan yang dalam dan penuh kasih sayang. Tetapi ia juga dapat menandakan ketergantungan emosional dan kebutuhan pribadi yang tidak terpenuhi. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di readingan yang selanjutnya. Bye, take good care.